面白い。Moshimos, Orewa Golden Tesoro, YouTube Oni Orewa Naru atau Koda. Oke, seperti biasa, kita akan memprediksi chapter 1025. Belum lanjut video ini, jangan lupa subscribe ya bre, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik hanya di channel Golden Tesoro. Sebelum kalian komen atau apapun, pastikan kalian menonton video ini sampai habis, yo. Chapter 1024 kemarin menyajikan flashback Onihime alias Yamete, yang merupakan anak Kaido, namun berjiwa samurai seperti Oden. Emang nggak beruntung kau nak, dilahirkan dari ikan lele. Memang benar kata Es saat menyerang Onigashima, bahwa tidak ada anak yang dapat memilih orang tuanya. Kemudian chapter 1024 ditutup dengan pertarungan yang sengit antara anak dan bapak, keduanya dalam mode hibridanya. Apakah untuk chapter berikutnya, yaitu chapter 1025, akan dilanjutkan pertarungan antara Kaido dan Yamato? Ataukah pertarungan Big Mom dengan duet antar dua supernova Kid dan Law? Yang mana sudah disinggung dari chapter sebelumnya dengan aura haki Big Mom yang terpancar sampai ke lantai yang berbeda. Dengan begitu, dapat dibayangkan betapa mengerikannya pertarungan antara mereka bertiga, dan Usopp memanfaatkan kegaduhan akibat aura haki Raja Big Mom untuk menakuti Kroco Kaido. Oh, jadi advance haki Raja itu Hoki Raja. Wih, keren nih Usopp sudah bisa menguasainya. Jika pertarungan Kid dan Law melawan Big Mom diperlihatkan, pastinya juga memperlihatkan keadaan terbaru pertarungan Killer versus Hawkins. Karena seperti yang kita ketahui, kalau Hawkins masih menyimpan nyawa Kid dalam bentuk boneka voodoo-nya menggunakan buah iblis warawala miliknya. Killer akan mencoba menyerang ke arah lengan Hawkins. Seperti yang dia tahu, lengan kaptennya itu telah dipotong oleh Shanks. Kejam kali lah Shanks ini. Shanks ini kejam atau memang cari komunitas tangan buntung sih? Emang gak mau sendiri dia kalau buntung. Sehingga serangan killer ke tangan Hawkins tidaklah ada efek apa-apa terhadap Kid. Lagian juga nyawa Hawkins sendiri tinggal 2, yang sebelumnya total ada 10 nyawa. Sudah kayak kucing aja nyawanya cuma 9. Dengan begitu, Hawkins pastinya akan bertarung serius, tidak dengan sebelumnya terlihat menyepelekan Killer dengan mempercayai ramalan-ramalan munafiknya. Hawkins akan mengeluarkan kartu-kartu ultimate-nya untuk memenangkan pertarungan. Sama halnya dengan saat Hawkins melawan Zoro dan Luffy yang sedang mengantar Otama. Dari opini pribadi, itu serem banget pas di animenya, berasa kayak di alam kubur. Oke, lanjut ke pertarungan Big Mom. Untuk pertarungan ini hanya Kid dan Big Mom lah yang sudah terkonfirmasi mempunyai haki raja. Sedangkan untuk Law belum ada statement dari siapapun kalau Law mempunyai haki raja. Untuk Kid sendiri sepertinya belum bisa menguasai atau dapat dikatakan keluar tanpa sadar. Seperti yang Luffy lakukan di Marineford dan juga saat memberhentikan hewan peliharaan Dolval. Seperti yang dikatakan Kaido, Kid mengeluarkan Hausoku saat sudah kalah dan keadaan pingsan. Law dan Kid juga pernah bekerja sama saat di atap Onigashima. Mereka berdua dapat mengunci Homies milik Big Mom yaitu Zeus, menggunakan jurus memindahkan suatu benda yang dimiliki Law dan dikurung oleh Kid dengan kemampuan buah iblis magnetnya. Memungkinkan kalau Kid dan Law menggunakan cara yang sama untuk menghentikan senjata Big Mom. Di sini kemungkinan Big Mom akan memamerkan homies barunya, yaitu Hera yang baru saja dibuat atas requestan dari Prometheus. Ternyata homies juga butuh pasangan hidup. Emang gak mau kalah sama jiwa manusia nih homies. Kemunculan Hera pastinya membuat Kid dan Law asing dengan jurus-jurus yang dikeluarkannya. Karena saat di atap Onigashima, Hera belum diciptakan. Sedangkan kru Mugiwara yang lain di chapter 1024 dikatakan menuju ke panggung utama, menyebabkan terlalu padat ditambah Kroco Kaido yang ikut mengejar anggota Mugiwara. Dan juga ingin memasuki panggung pertunjukan, di mana Zoro, Sanji, dan King dan Queen sedang bertarung. Kroco Kaido yang memasuki panggung pertunjukan tidak tahu tujuannya apa, karena sudah jelas tidak berefek apa-apa jika Kroco mengganggu pertarungan mereka berempat. Sedangkan untuk kru SHP dan aliansi samurai bertujuan untuk menghampiri Chopper dan para dokter suku Ming untuk mengobati aliansi yang terluka. Khususnya Robin yang sedang digendong Brook yang terlihat kelemahan setelah menang melawan Black Maria di Muchikari cabang Onigashima. Brook yang menggendong Robin meminta bantuan Jinbe, di mana lantai 3 yang sudah seperti lautan api. Jinbe pun segera menolong Brook dan Robin untuk diantarkannya ke panggung pertunjukan untuk segera mengobati Robin. Namun naasnya, mereka bertiga dihadang oleh salah satu anggota si Pinol, di mana yang kita tahu
bahwa Robin lah yang hanya bisa membaca Poneglyph. Di sini sudah jelas dapat membuat ancaman bagi pemerintah dunia. Sudah tugas agen rahasia si Pinol lah yang memusnahkan orang-orang yang mengganggu keseimbangan dunia. Atas perintah langsung Tenryubito. Dengan kesempatan yang kacau balau di perang Onigashima, merupakan kesempatan besar bagi si Pinol untuk menangkap Robin dan memusnahkannya. Untungnya di sini ada Brook dan Jinbei yang melindungi Robin. Di saat inilah kesempatan Brook, sang MVP Arc World Cake Island, menampilkan kekuatan sebenarnya. Apakah dia akan mengeluarkan awakening-nya? Sedangkan Usopp dan Nami sedang mengarah ke panggung pertunjukan. Bersama Speed dan Otama, mereka berempat dihadang Dang Numbers, salah satu pasukan terkuat Kaido. Dan sudah jelas wajah Usopp dan Nami pasti ketakutan. Numbers sendiri adalah raksasa buatan Caesar yang diminta Kaido langsung melalui bisnis bawah tanah Doflamingo. Di saat inilah kesempatan Usopp untuk unjuk gigi yang sampai saat ini belum mendapatkan lawan utama, sama seperti Brook yang belum mendapatkan lawan yang sepadan. Lagian juga menurut saya, satu Numbers pun belum sepadan untuk lawan God Usopp. Lawan yang sepadan untuk Usopp adalah duet dengan Luffy di atap Onigashima untuk menendang bokong Kaido. Sedangkan menurut saya, untuk Luffy dan Momonosuke akan ditampilkan lagi setelah Zoro dan Sanji memenangkan pertarungan antar komandan Yonko. Dan saat itulah perang antar kapten yang akan ditampilkan, entah Luffy bersama Yamato atau bahkan Momonosuke ikut membantu. Menurut saya, setelah Momonosuke menjadi ojek Luffy, dia akan mengambil pedang mendiang ayahnya dan mengalahkan Orochi yang telah membunuh ayahnya. Selesailah dendam yang dia emban sebagai samurai Wano sejati selama ini. Oke, sebelum berakhir akan saya bahas sedikit VV card terbaru yang berisi bounty All-Star dari bajak laut Beast Kaido. Di sana diberitahu King memiliki bounty senilai 1.390.000.000 berry, sedangkan bounty Marco di bawah King. Bounty Marco sendiri bernilai 1.374.000.000 berry. Bounty dari mereka setidaknya hampir mirip tipis. Untuk komandan pertama Yonko yang lainnya, yaitu Ben Beckman, saya memprediksi di bawah dari mereka berdua, namun dari segi kekuatan seharusnya melebihi dari King dan Marco. Dapat dilihat juga bounty Sangsela yang paling rendah dari Big Mom dan Kaido. Dengan begitu, komandannya mengikuti kaptennya. Semoga saja akan ada arc khusus untuk bajak laut Akagami no Sang, sehingga terdapat FIFA card terbaru dan mengungkapkan bounty para komando Yonko tercinta kita. Semoga saja bukan arc yang mengungkapkan Sang pengkhianat. Dan yang menarik diisi FIFA cardnya sendiri bahwa Sang tidak hanya menghentikan Kaido, namun juga komandan pertama Kaido yaitu King, yang ikut juga perjalanan ke perang puncak Marineford. Wah, keren juga nih kemampuan diplomasi Sang bisa nyuruh pulang Kaido dan King. Sudah kayak emak nyuruh bocil pulang. Wadaw, itulah prediksi manga One Piece chapter 1025. Untuk chapter 1025 akan rilis resmi pada tanggal 12 September. Jika kalian menyukai video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Oke, Golden Tesoro pamit undur diri dan sampai jumpa. Askero, Yume wa.